bisa sih dapat info kajian Ini terus? loh, aku tuh dapat info kajian terbaik setiap harinya dari Kalam TV, Kak. Oh ya, aku juga mau join dong. Gimana caranya? Nah, dulu tuh kan aku nge-save nomor Kalam TV kan, terus dikirimin deh info kajian setiap Oh harinya. gitu. Tapi Kak, sekarang lagi ada kendala di Bennett, jadinya pindah di saluran deh. Tapi lebih simpel loh. Saluran WhatsApp? Iya. Wah, gimana mau dong? Kakak buka lagi deh story aku. Iya. Terus? Nah, terus diklik deh. Nah, udah ada kan channelnya? Wah, iya. Iya, tinggal di follow. Wah, banyak banget info kajiannya. Iya, banyak banget, Kak. Tapi nggak cuma kajian aja. Kadang ada juga suka video pendek, terus ada nasihat-nasihat. Pokoknya banyak banget deh. Masya Allah, ih menarik banget. Ini ada influencer-influencer juga ustadznya, Masya Allah. Ih menarik banget, aku langsung follow ah. Ramadan adalah membakar hawa nafsu kita, membakar kemalasan kita, membakar dosa-dosa kita. Menjelang Ramadan di tahun 1446 Hijriah, kita persiapkan diri dengan ilmu, keimanan, dan kesehatan. Semoga Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan terbaik di dalam hidup kita. Jangan lupa tetap belajar bersama Kalam TV selama bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi hamba yang semakin bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jamaah Kalam TV dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Vera Farfala. Hari ini kita masih bersama dengan Kalam TV dengan kajian-kajian Ramadan. Syiarkan Ramadanmu di Kalam TV. Nah, insya Allah hari ini di hari yang berkah ini ya, kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik. Dan pada sesi ini saya bersama dengan Ustazah Ois. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat ya. Cantik Allah, sekali Tuhan. dengan baju biru-birunya ya, jilbab Iya, birunya. cantiknya jilbabnya tuh. Masya Allah ya, sinergi sekali warnanya ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, di sesi kali ini kita akan membahas nih ya satu tema yang sangat menarik. Nah, biasanya nih Ustazah kan Ramadan itu memang bulan yang sangat dinantikan ya. Tapi ternyata pada kenyataannya nih kadang nih kita sebagai perempuan ya, wanita, dengan datangnya bulan Ramadan itu menjadi beban. Karena misalnya kita sedang haid atau bahkan yang sangat berat, kita sedang menyusui dan hamil gitu ya. Jadi kedatangan Ramadan ini, aduh saya puasa, aduh saya bakal lemes gitu. Padahal ternyata kita akan membahas nih, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial bagi muslimah. Bahkan ternyata ya, muslimah itu bisa memanen pahala lebih banyak. Insya Allah, insya Allah. Sangat menarik sekali pembahasannya. Langsung aja nih kita membahas secara tuntas bersama Ustazah Ois Jatiningsih. Kepada Ustazah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah panggilan khusus untuk orang-orang beriman. Allah mengawali ayat tentang Ramadan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil untuk ibadah Ramadan itu hanya yang punya iman. Masya Allah. Kenapa? Bukan muslim. Padahal yang wajib saum itu muslim ya. Tapi Allah memanggilnya iman. Kenapa? Karena Ramadan itu membutuhkan kesiapan iman. Kalau kita tidak punya iman, orang akan menyambut Ramadan tuh beban dan seterusnya gitu kan. Kualitas iman akan menentukan kualitas amal di bulan Ramadan itu. Begitu juga dengan muslimah. Mungkin kebanyakan muslimah ya, kalau Ramadan tuh ya nanti tuh harus qada gitu ya. Betul banget. Ya nanti tuh harus fidyah sih mungkin nggak terlalu ini, itu pas harus qada ya, orang lain nanti nggak saum.
kita harus bayar qada. Kan kalau bulan Ramadan kalau saum bareng-bareng nggak terlalu beban ya, kita merasa biasa aja. Tapi kalau di tengah-tengah orang lain jajan bakso, jajan segala macam, makan sana sini, di sana melihat yang makan, di sini melihat yang makan, terus kita harus qada 8 hari pula, ada yang 10 hari, ada yang sampai 14 hari ya. Beratnya itu minta ampun. Dan ini biasanya jadi apa ya? Jadi keluhan dalam tanda kutip para muslimah. Kalau misalnya jam 5:30 sore kita mau ke kamar mandi terus tiba-tiba tamu palang merahnya datang, ya gitu. Langsung. Ada yang masih gitu? Kalau pas tahun, ya tahu gitu mak tuh ya dari pagi nggak haid itu 3,5 jam lagi gitu ke maghrib haid. Ada perasaan seperti itu? Hati-hati. Itu yang dicolek sama Allah imannya. Karena itu terkait iman kan? Apa yang terjadi pada kita, pada tubuh kita itu adalah by design Allah. Dengan settingan Allah yang presisinya tuh udah sangat tepat luar biasa. Sehingga tidak layak ketika seorang muslimah haid terus merasa ya gitu. Hati-hati banget. Saya menggarisbawahi ini karena hampir semua mungkin ya kalau teman-teman menyimak itu mungkin hampir semua muslimah ketika haid itu merasa saya juga termasuk ya. Pengalaman banget. Kenapa harus seperti itu? Pertama, kita harus mengimani bahwa itu adalah takdir Allah yang terbaik untuk tubuh kita. Apapun yang Allah tentukan itu adalah yang terbaik. Kita hanya tahu yang kita mau, Allah tahu yang kita perlu. Jadi emang timingnya harus keluar tuh kotoran dari tubuh kita. Dan alhamdulillah kan, bayangkan kalau misalnya kotoran itu tidak keluar kemudian jadi racun di dalam tubuh kita, itu malah lebih bahaya untuk kita. Maka ketika seorang muslimah haid pada saat nikmat-nikmatnya saum, nikmat-nikmatnya tilawah, nikmat-nikmatnya iktikaf misalnya gitu ya, maka yang harus kita katakan itu adalah alhamdulillah ala kulli syai'. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, atas semua keputusan Allah. Udah. Tapi kan Bu Sufi nantinya tuh harus qada. Ini yang mau saya kalkulasi ya dengan teman-teman sekalian. Haid biasanya berapa hari? 1 minggu 1 ya. minggu. Berarti saum Ramadannya berapa hari? Berkurang ya. Berkurang ya. Rata-rata orang kalau berpikirnya saum itu kan 30 hari taruh ya. Kita haid misalnya 7 hari. Lantas kita berpikir berarti kan kita saum Ramadannya cuma 23 hari. Iya. Matematikanya sederhana banget, tapi matematika fikih nggak seperti itu. Kalau kita tidak saum pada saat kita haid atau pada saat kita nifas karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi atau enggak? Rugi? Tadi ya tergantung imannya mau jawab rugi atau beruntung. Jadi sebetulnya ketika kita tidak saum karena taat kepada Allah, bukan karena keinginan kita, maka husnuzonnya kita tetap mendapatkan pahala saum. Masya Allah ya. Jadi bukan 30 dikurangi 7 sama dengan 23. Kalau dalam kalkulasi saya ya, karena kita tahu kalau seseorang melakukan sesuatu secara istiqomah, kemudian qadarullah ada sesuatu yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan itu, maka malaikat tetap mencatat pahala itu. Misalnya kita tiap hari duha terus panjang tahun kita duha, tiba-tiba tetangga kita kecelakaan, kita harus nolongin terus gitu, dan kita tidak sampai sholat duha, malaikat tetap mencatatkan pahala duha atas kita, walaupun kita tidak sholat duha. Jadi ketika kita tidak saum karena itu perintah Allah, bahkan kalau misalnya saum dipaksain, misalnya saum, saya mau ada perempuan solehah mau saum aja gitu, walaupun haid, walaupun nifas, dosa atau dapat pahala? Dosa ya. Dosa kan? Iya ya dosa. Jadi ketaatan kita kepada Allah tuh dapat pahala. Sehingga tidak saumnya kita pada saat haid, kita dapat pahala. Rugi loh kalau laki-laki kalau denger ini ya, ya kan perempuan dong kalau gitu. Bisa begitu. Lalu nanti setelah kita selesai Ramadan, lalu kata Allah kita harus menggantinya kan di lain hari. Ya, surat Al-Baqarah 184. Kalau kita saum di lain hari, dapat pahala saum nggak? Dapat ya? Dapat dong pasti. Iya dong. Jadi ketika kita meninggalkan kita dapat pahala. Tidak saum loh, tidak saum dapat pahala. Lalu nanti qada itu dapat pahala. Bahkan kalau saya boleh GR dan boleh husnuzon sama Allah, jangan-jangan gitu.
Itu kan kualitasnya saum Ramadan kan. Betul. Karena kita kodok saum Ramadan kan. Bebannya lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat karena yang lain kan lagi makan bakso, Iya kan? ya, lagi ngerujak. Bebannya lebih berat. Kalau saum Ramadan, semua saum ya kita pergi kemana aja nyantai aja, kagak ada yang ya ada sih ya yang apa namanya yang di pinggir-pinggir jalan gitu, yang warteg-warteg cap betis gitu ya. Tapi kan tidak vulgar, tidak open kelihatan di mana-mana gitu kan. Kalau di luar Ramadan kan, apalagi misalnya di bulan Syawal gitu ya. Iya. Kita akan ngelihat yang wah segala macam, bebannya tambah lebih berat, godaannya tuh lebih berat menurut saya. Kira-kira ya kata Rasulullah SAW bahwa pahala itu berbanding lurus dengan ujiannya, dengan pengorbanannya. Jadi boleh nggak sih kita husnuzon? Ini belum ini ya apa harus konfirmasi hadisnya, tapi nggak ada, saya nggak menemukan hadisnya. Tapi kalau misalnya kita berpikir bahwa ujiannya lebih berat kita saum di bulan Ramadan, bolehlah kita berhusnuzon kepada Allah, ya Allah berikanlah saya pahala tambahan karena saya saum di masa sulit ini atas perintahmu, maka boleh jadi pahalanya bertambah besar. Masya Allah. Jadi 30 dikurang 7 jadinya berapa? Harusnya kan 23 ya. Jadinya Jadinya 37. 37. Malah bertambah ya. Jadinya 37. Aneh kan? Kalkulasi matematikanya 30 dikurangi 7 sama dengan 37. Bukan sama dengan 23. Laki-laki dapat gak? Enggak ya, laki-laki mah cuma 30. Jadi inilah kebahagiaan menjadi seorang perempuan di bulan Ramadan. Dan buat saya itu Masya Allah. Belum lagi ya kalau misalnya kita haid nih. Karena kita ingin mendapatkan pahala Ramadan, kita bisa bilang misalnya saya tetanggaan sama Mbak Vera, saya minggu ini haid. Selama saya haid, takjilannya saya yang handle. Atau selama saya haid, anaknya sini saya yang ngasuh. Maka ketika kita menyebabkan orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala dengan bantuan kita, memberikan takjilannya, bukaannya, dapat pahala gak? Dapat juga dong. Dapat. Insya Allah. Tapi kan kita nggak bisa tilawah Bu Sufi. Siapa bilang kitab hadis tuh berjejer belum dibaca? Iya betul Iya kan? Terjemahan udah ada belum? Terjemahan ya, bukan tilawahnya. Boleh gak sih? Boleh kan? Boleh ya. Mindset kebanyakan perempuan ketika haid itu cuti ibadah gitu ya. Betul. Sehingga ketika Istirahat ya. Ramadan itu berpikirnya ketika itu, aduh nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, nggak bisa tilawah, nggak bisa itikaf, nggak bisa sholat, nggak bisa tahajud, nggak bisa taraweh, rugi banyak kan gitu. Padahal kalau kita sangat menginginkan sesuatu, tapi dengan ketentuan Allah kita tidak mungkin melakukan sesuatu itu, maka kita mendapatkan pahala itu hanya karena menginginkannya. Masya Allah, baru ingin aja udah dapat Iya. pahala ya. Jadi ada seorang sahabat itu ngadu pada Rasul, ya Rasul, saya mau rugi, saya kan cuman tukang ngebersihin kandang kuda sama cariin pakan kuda. Sementara majikan saya dia bisa pergi berperang, dia bisa berinfak di jalan Allah, dia ada peluang mati syahid di jalan Allah. Saya kerjaan cuma di kandang kuda doang gitu. Lalu sama Rasul dikasih amalan, suruh zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, maka itu pahalanya besar. Dia amalkan tuh, dia seneng, wah, juragannya nggak dapat pahala ini, juragannya pulang, ngelihat kabar, dia amalan juga sama juragannya, lalu datang ke Rasul, ya Rasul tetap aja saya yang tekor, majikan saya bisa zikir itu, tapi dia bisa berperang juga, dia bisa mati syahid juga, dia bisa bersedekah untuk di jalan Allah juga, tetap aja saya yang tekor. Lalu kata Rasul, kamu mendapatkan pahala jihad itu karena kamu sangat menginginkannya. Bayangin, nggak perlu jihad, tapi dia sangat menginginkannya. Qadarullahnya dia tugasnya adalah jadi penjaga istal kuda. Bahkan kata Rasul, kamu dapat pahala karena majikanmu tuh nggak bisa pergi berperang kalau kudanya sakit. Kalau kudanya nggak bisa pergi, juragannya nggak bisa pergi, jadi kamu dapat pahala perang. Bayangkan, ketika kita benar-benar merindu untuk ibadah di bulan Ramadan, apakah itu saumnya, sholatnya, tilawahnya, i'tikafnya dan lain sebagainya, tapi biiznillah qadarullahnya kita tidak boleh melakukan itu semua, maka
sangat mungkin kerinduan kita untuk ibadah itu menjadi sebab dapatnya kita pahala ibadah itu walaupun kita tidak melakukannya. Ih, keren banget kan ya Islam tuh. Jadi muslimah di bulan Ramadan itu buat saya luar biasa, luar biasa. Jadi tidak ada kerugian sama sekali dengan haidnya kita, nifasnya kita. Toh nanti kita harus menggantikannya. Bahkan kata Allah, walitukmilul iddah walitukabirullahu ala mahadakum. Mengganti itu walitukmilul iddah, sempurnakan hitungannya. Jadi nggak boleh nanti kalau kita qodok tuh begini. Yang terakhir, yang hari pertama kan saya tinggal 5 menit lagi Bu Subi sama buka. Jadi 6 hari aja ya, jangan 7 hari. Nggak boleh. Walitukmilul iddah, sempurnakan hitungannya. Dan apa? Walitukabirullah. Jadi qodok itu adalah untuk mengagungkan Allah. Bayangin, itu kan luar biasa dan itu hanya didapat oleh perempuan. Laki-laki nggak bisa kalah kumaha oge, kalah kumaha oge. Walau bagaimanapun nggak bisa laki-laki itu. Saya pengen dapat hitungan 30 minus 7 sama dengan 37. Saya mau tidak saum haid, nggak bisa. Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa Ramadan itu menjadi beban tersendiri buat kita para muslimah, karena sesungguhnya walaupun misalnya kita tidak bisa melakukan sholat, kita bisa membuat orang lain sholat khusyuk. Kakaknya punya bayi, punya anak kecil, dijagain sama kita, dia jadi bisa sholat, kita dapat pahala tarawehnya. Oh, nggak bisa tilawah, baca deh terjemahannya. Saya sering banget kepada para jamaah, bisa nggak? Kalau kita benar-benar beriman, ingin menghidupkan Ramadan dengan berbagai amal saleh, dan pasti kita ketemu haid, dirancang dari sekarang. Kalau misalnya jam 7 malam itu kita terawih, maka kita tentukan waktu terawih itu akan saya pakai apa. Terawih itu 1 jam taruh. Didesain waktu terawih itu akan kita isi dengan apa. Kita kan nggak sahur, tapi bangun sepertiga malam. Boleh nggak sih kalau bangun sepertiga malam orang yang lagi haid terus ambil tasbih atau apapun gitu, terus dia menentukan target malam ini saya ingin beristighfar 1000 kali gitu. Haram nggak sih? Enggak ya, kalau berzikir ya itu Iya, jatuhnya. jadi kan bisa gitu, masih banyak yang bisa dilakukan. Tapi saya jadi nggak bisa hafalan Bu Sufi, kan lagi haid nggak boleh pegang mushaf. Bisa, ada yang berpendapat begitu. Sekarang itu teknologi memungkinkan kita untuk memurojaah hafalan kita ribuan kali. Iya kan? Kalau misalnya ternyata kemarin itu harusnya hari ini tuh jadwalan saya misalnya halaman 10, sekarang mah tinggal disetting aja halaman 10 diulang 100 kali. Bisa kan? Jadi imanlah yang membuat kita para muslimah merancang Ramadan kita tuh menjadi tetap maksimal. Haid, nifas bukan halangan kita untuk kehilangan pahala saum, pahala etikaf, pahala terawih, pahala tilawah Al-Quran, pahala tahajud, enggak. Semua itu ketika kita merindu dengan amal-amal itu, insya Allah kita akan dapat pahalanya. Dan kemudian kita persiapkan, benar-benar persiapkan. Jadi kalau misalnya jam tiap kita sholat 5 waktu, kalau kita lagi nggak haid, kita sholat kan? Iya, betul. Nah kalau haid tentu kan jadwal sholat 5 waktu itu mau saya isi apa? Mau saya isi baca terjemahan, baca hadis, bersolawat, beristighfar. Coba, keren gak tuh kalau perempuan begitu? Luar biasa kan? Ya, semuanya diborong ya Ustazah. Semuanya Ya. diborong. Kalau misalnya di perencanaan Ramadan itu setiap ba'da subuh itu saya tilawah 1 juz misalnya gitu ya. Dan dia termasuk memegang fikih yang tidak boleh memegang mushaf misalnya. Ditentukan jadwal tilawah kalau tidak haid, pada saat haid itu mau diganti apa. Jadi sebetulnya bukan soal dia haid nggak haid, atau nifas nggak nifas, kemudian merasa tidak bisa melakukan amal soleh, enggak. Jadi indah banget di bulan Ramadan bersama perempuan. Baru tahu kan hitungannya? 30 dikurangi 7 sama dengan 37, bukan 23 hari. Masya Allah, Alhamdulillah ini ilmu baru nih ya. Insya Allah. Jadi muslimah nih tentunya jadi makin semangat ya. Yang Betul. tadinya terbebani dengan pemaparan Ustazah ya, kita jadi bisa malahan lebih semangat. Tadi atur strategi ya Ustazah. Betul. Ya. Jadi tadi seperti yang Ustazah sampaikan, ketika kita lagi haid nih,
waktunya sholat 5 waktu, yang lainnya kita atur nih. Mungkin diaturnya dari sekarang nih ya. Betul, Nanti betul. nih misalnya besok saya mau murojaah atau tadi Betul. tafsir apa yang targetan-targetan kita ya. Jadi kita tidak kehilangan begitu saja waktu Ramadan kita. Betul. Dan ternyata tadi ya ada ilmu baru ya. Bukannya malah berkurang ya jamaah, pahala kita malahan makin bertambah. Makin Karena bertambah. tadi ada jihad yang lebih ya, ada perjuangan lebih ketika kita mengkodo. Jadi kabar gembira banget nih bagi para muslimah untuk lebih semangat meningkatkan, tentunya dengan menggali terus ilmunya ya, apa saja yang perlu dilakukan nih, targetan-targetan. Jadi Betul. insya Allah Ramadan itu berlalu dengan maksimalnya ikhtiar kita. Betul. Nah ini kita masuk ke sesi pertanyaan. Boleh ya saya Oh, ada bertanya tanya nih? jawab ya. Mungkin ya Ustazah kan tadi sudah mereferensikan amalan-amalan nih ketika kita sedang haid gitu ya. Betul. Atau misalnya sedang menyusui atau sedang hamil sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Boleh nih Ustazah diulangi lagi, referensi lagi ya, kira-kira ibadah apa lagi nih yang bisa kita lakukan nih ketika lagi haid, karena biar kita punya persiapan nih di hari esok. Pasti kan kita giliran nih ada jatah haidnya nih bulan ini gitu ya. Jadi oh ya nanti aku mau melakukan apa aja nih, Ustazah bisa mereferensikan kembali nih apa Betul. aja. Jadi yang paling penting pertama harus dipersiapkan tuh iman ya. Iman Ya. supaya kita itu tidak merasa kecewa ketika haid itu datang atau nifas itu datang. Yang kedua, amalan-amalan itu sebetulnya kalau di fikih yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid atau nifas itu kan cuma sedikit. Iya kan? Sedikit ya. Salat, tawaf, yang Al-Quran itu kan debatable. Iya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh kan. Saum, udah gitu aja kan. Nggak banyak. Yang lebih banyak justru yang masih boleh kan. Betul. Iya kan? Baca hadis, baca terjemahan. Jadi amalan-amalan yang sehari-hari mungkin kita sulit melakukannya gitu. Kita ingin sholawat 1000 kali, kita ingin istighfar di sepertiga malam, karena kan saum itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ciri orang bertakwa itu kata Allah salah satunya itu adalah orang-orang yang yastaghfiruna fil ashar, orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Jadi kalau orang yang haid, wanita haid, waktu sahur mau milih tidur atau mau milih istighfar? Istighfar ya. Kalau kita punya iman, kita nggak akan berpikir udahlah nggak usah bangunlah sepertiga malam orang gua lagi haid gitu. Tapi kalau kita punya iman, sepertiga malam, bayangkan bukan Ramadan aja, sepertiga malam itu adalah waktu yang utama. Apalagi Ramadan. Itu kan keutamaan di atas keutamaan. Jadi kalau kita haid kemudian berpikir libur ibadah gue gitu, kita tidak berpikir bahwa sepertiga malam itu prime time buat kita, kemudian merasa punya alasan untuk tidak sahur, tidak tahajud, udahlah tidur aja gitu. Tapi coba teman-teman tentukan dari sekarang. Waktu sahur itu pertama akan saya siapkan sahurnya orang serumah biar saya dapat pahala saumnya orang yang saum. Masya Allah ya, ada Iya target kan? ya. Ada targetnya. Ketika nanti yang lain sahur atau ketika yang lain tahajud di sebelum sahur, saya akan istighfar berapa ribu kali. Masya Allah. Saya akan bertasbih berapa ribu kali. Bisa nggak sih gitu? Bisa banget. Bisa banget. Yang penting itu tadi iman. Kita punya nggak iman untuk memaksimalkan di bulan Ramadan itu? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Wahtisaban itu kan dari kata ihtisab katanya ya. Ihtisab itu ya menghitung-hitung. Ihtisab itu kita mengukur-ngukur. Kira-kira kalau gini saya dapat pahala apa? Kira-kira kalau saya gini dapat untung apa? Kira-kira kalau Ramadan begini saya dapat apa? Jadi kita tuh harus mengkalkulasi selama Ramadan, apalagi perempuan. Masalah perempuan kan dibahas khusus kan di dalam di dalam masalah saum kan fikihnya. Iddahnya nifasnya, haidnya kan gitu, itu dibahas khusus. Jadi kalau kita mau ihtisaban khususnya untuk perempuan, dikalkulasi. Nanti ketika berbuka, kalau pada saat berbuka
perempuan-perempuan atau remaja, kan gak selamanya mama kali ya, ada gadis-gadis remaja yang biasanya sih yang gadis remaja, kalau mama mah lagi haid sahur ya tetap nyiapin sahur, lagi buka tetap nyiapin buka gitu kan. Tapi kalau yang gadis tuh biasanya merasa libur udah Langsung aja. ya, kesempatan ya. Betul, iya. Kalau misalnya tidak bisa tilawah, saya yakin ya dicoba ya, membaca terjemahan selama bulan Ramadan dari Al-Fatihah sampai Anas nggak gampang. Dicoba aja, susah mau hatamnya. Kalau baca Quran itu mungkin agak mudah karena kita baca aja seret gitu kan ya. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Tapi baca terjemahan buat saya pribadi itu agak susah untuk hatam dari Al-Fatihah sama Anas. Kenapa? Karena kita ngerti artinya terus kita sambil mikirnya apa sih maksudnya gitu kan. Iya. Lama loh. Hadis Bukhari Muslim hatam nggak kita? Belum. Baca deh. Kapan mau dibaca? Tentukan sendiri. Jangankan yang nggak usah hadis Bukhari Muslim kali ya, hadis Arba'in dah. Ya, yang ini ya. Atau kita Riyadhus Shalihin deh. Iya. Atau fikih wanita deh. Yang mungkin di hari-hari kita tidak seriusin gitu. Di Ramadan ihtisaban, dihitung-hitung mana yang bisa kita lakukan, mana yang bisa menambah pahala kita ketika kita haid. Ketika kita tidak saum seharian itu argonya jalan. Tetap ya. Tetap jalan kan, argo ibadahnya tetap jalan. Bahwa kita taat kepada Allah dengan tidak saum itu. Tapi bagaimana kita menambah muatan pahala dengan itu? Sholawat pagi sore itu kan 10 kali. Salawat Ibrahimiyah itu kan 10 kali. Itu jaminannya syafaat Rasulullah SAW. Itu nggak ada keterangannya tuh. Itu Ramadan. Bayangkan kalau itu dilakukan di bulan Ramadan. Lebih-lebih ya. Lebih-lebih kan gitu. Al-Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Di bulan Ramadan suka-suka Allah, kata Allah gitu kan, melipatkan ya. Iya betul. Jadi sekali lagi di ihtisaban, dihitung, dikalkulasi sholawatnya, istighfarnya, murojaahnya, membantu orang yang berpuasanya, kemudian berdoa boleh nggak sih Bu Sufi? Boleh banget kan. Di ayat 126 itu ketika Allah menganjurkan berdoa di bulan Ramadan dan Allah mengatakan bahwa aku ini sangat dekat, itu kan konteksnya di bulan Ramadan. Gitu ya. Iya, itu konteksnya di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Boleh enggak orang yang lagi haid itu tengah malam bangun berdoa sama Allah? Boleh? Boleh lah. Sepertiga malam itu hari-hari luar aja udah top banget, apalagi Ramadan. Jadi jangan sampai haid itu menghalangi kita dari merebut pahala-pahala ibadah. Jangan berpikir bahwa haid itu adalah saatnya kita istirahat ibadah. Jangan berpikir bahwa haid nifas itu adalah dispensasi supaya kita tuh terlewati dari tugas-tugas beribadah, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Rancang dari sekarang ihtisaban. Setelah iman kita ihtisaban. Supaya apa? Supaya imannya kita itu bisa terrealisasikan dalam amalan yang maksimal. Tapi amalan yang maksimal itu tidak akan bisa kita capai kalau kita tidak rancang. Makanya syaratnya beriman dan ihtisaban. Gitu kan. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi kita nih kaum muslimah ya, kaum perempuan justru harus lebih bersemangat lagi. Tidak melewatkan Ramadan begitu saja. Malahan nih dengan tadi tausiahnya Ustazah Ais, kita bisa lebih merancang nih, berstrategi gitu ya. Nanti mau membahas apa, mau mengerjakan apa, jadi nggak ada alasan lagi tuh bagi muslimah yang sedang haid, yang sedang berhalangan melewati Ramadan begitu saja ya. Jadi kita harus bisa memaksimalkan ya. Jadi muslimah yang cerdas, mengatur strategi dari sekarang agar nanti kita tadi la'alakum tatakun ya, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa setelah Ramadan ini. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Jadi sekarang nggak lagi bilang ya haid gitu ya. Nggak boleh lagi ya. Enggak ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya. Makin bersemangat. Makin ya. bersemangat. Oke, jamaah Bapak Ibu Kalam TV dimanapun berada, insya Allah kita akan ketemu lagi nih dengan Ustazah di sesi selanjutnya. Untuk sesi kali ini terima kasih atas penjelasannya. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya.
berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita, kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain sih? Kata nama ukti-ukti ya? Enggak, kata siapa? Coba lihat. No. Oke, dan kata nama ukti-ukti. Siapa juga yang kita suka ukti. Sudah aja siapa? Wah, Masya Allah, ternyata si Bojan diem-diem punya aman tersembunyi. Sedekah Kalam TV ternyata. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.